Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Terima kasih, aku berjanji, jika Kaisar Kehancuran membutuhkan bantuan, maka alam angin pasti akan membantunya. Dan aku pasti akan menjaminnya, ucap istri Dewa Angin yang sangat gembira, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu tidak masalah, karena anakku tidak pernah mengatakan kalau dia tidak ingin membantu alam angin. Karena dia juga tahu, kalau alam angin adalah sekutu dari alam kegelapan. Hanya saja, waktu itu anakmu sedikit nakal, dan karena itulah dia menolak membantu kalian, jawab Bayu dengan sedikit senyum di balik cadarnya. Dia tahu kalau sebenarnya Lintian tetap akan membantu Dewa Angin, meskipun orang-orang alam angin tidak datang kepadanya. Karena dia menyukai sifat Dewa Angin, dan hal itu dapat dia lihat dari betapa pentingnya Dewa Angin setelah anak-anaknya datang ke alam kehancuran. Namun sayangnya, anak-anak Dewa Angin ini benar-benar tidak berakhlak. Jadinya, Lintian menghukum anak-anak itu dengan tidak mau membantu Dewa Angin. Karena dengan begitu Lintian yakin, kalau anak-anak ini pasti akan menyesal dan tidak akan berani lagi bersikap sombong. Mendengar ucapan Bayu, sekarang istri Dewa Angin telah mengerti kalau Kaisar Kehancuran hanya ingin memberi pelajaran terhadap anak-anaknya. Dan dia juga tahu, apa akibatnya dari kegagalan yang disebabkan oleh kedua anaknya itu setelah kembali. Tentu saja apa yang membuat istri Dewa Angin bingung adalah, bagaimana mungkin Kaisar Kehancuran bisa mengetahui sifat keluarga mereka, meskipun dia belum pernah melihat bagaimana keluarga angin mereka. Yang lebih kagetnya lagi, itu adalah anak-anak dari Dewa Angin ini. Karena mereka tidak menyangka, kalau Kaisar Kehancuran benar-benar ingin menghukum mereka atas sikap sombong mereka tersebut. Sekarang mereka merasa lebih rendah dari Dewa Kehancuran dalam hal kecerdasan, bahkan mereka merasa kalau sejak mereka datang ke alam kehancuran, semuanya seperti sudah diatur oleh Kaisar Kehancuran itu. Dewa Kegelapan tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia pun awalnya merasa kalau Lintian tidak akan membantu Dewa Angin, itu hanya karena masalah kelakuan anak Dewa Angin itu sendiri. Tapi ternyata, apa yang telah dikatakan oleh anaknya Dewa Kegelapan tentang Dewa Kehancuran ini adalah benar. Dewa Kegelapan, anakku menitipkan sesuatu kepadaku untukmu, ucap Bayu. Oh, apakah itu? Tanya Dewa Kegelapan. Kamu bisa membacanya sendiri nanti. Dan saat kamu mengerti, maka temui aku di alam kehancuran dalam 1 minggu, ucap Bayu sambil memberikan sebuah surat kepada Dewa Kegelapan. Lalu dengan janji Dewa Kegelapan, semua orang bubar dari negeri langit, dan mereka langsung kembali ke alam masing-masing. Akan tetapi, ada 4 orang yang malah pergi bersenang-senang ke alam lain. Tentu saja keempat orang itu adalah Lin Fang, Bing Zhao, dan 2 saudaranya yang lain. Karena mereka bilang akan minum-minum, jadi Lin Fang mengajak mereka ke alam api, di mana alam itu tidak mempunyai dewa penguasa sejak dulu. Paman Lin, kenapa di sini tidak ada dewa penguasanya? Tanya Long Aotian dengan bingung sambil menatap wilayah alam api. Dia dapat melihat, kalau alam api ini bisa dibilang alam yang cukup bagus untuk ditinggali, bahkan aura di sini sama bagusnya dengan alam lainnya. Dulu ada yang pernah mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari roh api di sini, tapi mereka semua gagal, dan malahan semua yang mencoba itu terbakar menjadi abu, ucap Lin Fang. Fiuh, dulu aku pernah mendengar perihal itu semasa hidup, tapi aku pikir itu hanyalah rumor belaka, ucap Bing Zhao yang sudah memiliki ingatan lamanya. Bocah, apakah kalian tidak tahu kalau di antara alam lain di alam langit, alam api inilah yang sangat makmur, tapi juga sangat lemah dari alam lain? Itu dikarenakan belum ada penguasa di alam ini, ucap Lin Fang saat memikirkan alam api.
Mendengar perkataan Lin Fang, ini membuat ketiganya menjadi agak bingung. Alam ini makmur, tapi juga sangat lemah jika dibandingkan dengan alam lainnya. Jadi Paman, kenapa kamu membawa kami ke sini? Tanya Bing Zhao. Di sini jauh dari para wanita kita, dan di tempat ini juga, dan tepatnya di kota itu, di sana banyak keindahan yang menunggu kita, jawab Lin Fang sambil menunjuk ke arah kota besar, yang terlihat dari langit tempat mereka berdiri. Hah, keindahan, benarkah itu? Tanya Su Kun dan Bing Zhao secara serentak. Tentu saja dong, aku serius dengan perkataanku itu. Jika kita ingin bersenang-senang, maka kita memerlukan, ucap Lin Fang. Setelah Lin Fang menghentikan ucapannya, dan perkataan Lin Fang pun dilanjutkan oleh trio barbar. Anggur, makanan, dan tentunya adalah wanita. Ucap trio barbar secara serentak dengan wajah gembira. Hahaha, mereka tertawa bebas dengan gembira di langit itu, tanpa peduli dengan di sekitar mereka. Memang benar kalau mereka di sana adalah yang paling kuat, dan tidak akan ada yang mau membuat masalah dengan mereka. Ada peraturan kalau para dewa penguasa datang ke alam api mereka tidak boleh membunuh makhluk atau manusia asli di sana. Dan mereka dilarang keras untuk melakukan kekerasan apapun, dan itulah hal yang ditetapkan oleh roh api secara langsung terhadap alam api. Ayo, aku akan ajak kalian bersenang-senang. Kalian tenang saja, para wanita kita tidak akan tahu kita akan ke sini. Itu karena, alam api ini sangat jarang dikunjungi oleh penguasa lainnya. Jika dulu aku tidak pergi ke alam api, mana mungkin aku tahu ada tempat prostitusi yang bagus di sini, hahaha, ucap Lin Fang dengan bangga. Paman Lin, aku memberimu 2 jempol, ucap Su Kun dengan bahagia. Tidak berlama-lama, keempatnya langsung terbang dengan cepat ke kota itu untuk bersenang-senang. Itu sudah jelas kalau keempatnya benar-benar berandalan yang tidak akan pernah kapok, atau menyesal meskipun telah dihukum bagaimanapun caranya. Wah, Tuan Lin, kamu datang lagi, ucap seorang wanita yang terlihat cantik. Di belakang wanita ini, itu banyak wanita-wanita muda yang terlihat sangat menggoda hati para pria yang melihatnya. Hehehe, kali ini aku membawa teman ke kota ini, jadi aku minta layanan yang spesial, ucap Lin Fang yang telah masuk ke kota api bersama dengan 3 berandalan lainnya. Hehehe, tenang saja Tuan Lin, tempat kami adalah tempat pelayanan yang paling bagus. Dan juga kali ini, aku pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuan dan saudara-saudara lainnya, jawab wanita cantik itu dengan bahagia. Akhirnya keempat berandalan itu masuk, lalu di tangan kiri dan kanannya sudah ada wanita yang cantik-cantik yang mengelilingi mereka. Sedangkan di tempat lain, beberapa wanita sedang sibuk dan kebingungan mencari sesuatu di negeri langit. Tapi karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, akhirnya mereka pergi ke alam kehancuran. Mereka juga tidak ada di sini, ucap Dewi Air kebingungan. Benar, kami belum melihat ketiga berandalan itu di sini, jawab Mu Suanyin kepada Dewi Air. Kemanakah ketiga berandalan itu pergi? Fikir Dewi Elf. Sepertinya aku ingat, kalau ketiganya ikut bersama Paman Lin Fang saat di negeri langit, ucap Mu Suanyin setelah dia mengingatnya, kalau Lin Fang pernah mengundang ketiga berandalan itu. Mendengar perkataan Mu Suanyin, ketiga wanita ini menjadi bingung, dan kemana suami mereka pergi. Pada akhirnya Mu Suanyin membawa mereka ke hadapan Ming Bier, yang sedang berbincang bersama dengan Bai Yu di taman. Saat ketiga wanita itu muncul, Ming Bier merasa sedikit aneh. Karena jarang-jarang kalau 3 wanita penting ini akan pergi bersama, meskipun dia juga tahu kalau suami ketiga wanita ini bersaudara. Apa, anakku mengajak pria kalian keluar? Tanya Ming Bier dengan kaget. Ketiga wanita itu mengangguk, itu pertanda kalau perkataan mereka benar adanya.
Jadi Ming Bier tanpa menunda lagi langsung mengeluarkan batu komunikasi, dan bertanya kepada suaminya serta menantunya di alam elemen. Tapi saat dia menerima jawaban mereka berdua, mereka mengatakan kalau Lin Fang memang belum kembali, dan mereka tidak tahu kemana Lin Fang pergi. Hal ini pun langsung membuat Ming Bier naik darah, saat dia memikirkan anaknya yang benar-benar berandalan itu. "Nenek, ada apa kamu memanggilku?" "Aku sedang berlatih bersama saudari Mu Jing-er dan Feng Yin," ucap Lin Xin yang baru datang ke halaman itu, setelah dia diminta untuk menemui Ming Bier di sana. Saat dia melihat banyak wanita yang berkumpul, Lin Xin menjadi bingung. Apakah akan ada pesta lagi? Pikirnya saat melihat banyak wanita di sana. "Apakah kamu tahu kemana ayahmu pergi?" tanya Ming Bier. Lin Xin menggelengkan kepalanya, kalau dia tidak tahu kemana ayahnya pergi. Bahkan selama ini pun, dia juga tidak terlalu tahu apa yang telah dilakukan ayahnya di luar sana. Begitu juga dengan ibunya yang sekarang berada di alam elemen, ibunya juga mungkin tidak tahu kemana ayahnya pergi. Ming Bier menghela nafas setelah tahu kalau tidak ada di keluarganya yang tahu kemana anaknya itu. Sekarang dia benar-benar merasa sedikit tertekan. Padahal, tadi dia baru saja melakukan beberapa pembicaraan serius dengan Bai Yu. Tapi sekarang, dia malah memikirkan anak berandalannya itu. Sudah-sudah, jarang-jarang kan kita berkumpul seperti ini. Bagaimana jika kita minum bersama lagi? Ucap Bai Yu dengan senyum di wajahnya. "Apa? Minum?" ucap semua wanita itu dengan kaget saat mendengar perkataan Bai Yu. "Iya, minum. Sebelumnya Lin Tian ada di sini dan kita belum puas berpesta-pesta. Sekarang pria kalian juga sedang pergi keluar, jadi kita sangat aman di sini. Apakah kalian pikir hanya pria saja yang boleh bersenang-senang?" ucap Bai Yu dengan wajah bersinar. Meskipun dia tahu kalau ada masalah dengan alam bawah, dan anaknya juga sedang pergi sekarang. Tapi dia tahu, kalau selama Lin Tian dan Bai kecil bersama, maka pasti tidak akan terjadi masalah pada mereka berdua. Dan juga, dia sudah sangat tidak tahan ingin meminum amer. Kalau bukan karena Lin Tian ada di dekatnya, dan juga untuk menjaga harga dirinya di depan Lin Tian, maka mungkin dia sudah meminum amer terbaiknya. Semua wanita di sana terdiam, dan mereka tidak bisa untuk tidak saling memandang. Lalu mereka juga berpikir, kalau mereka harusnya memang melakukan apa yang juga bisa membuat mereka senang. Tapi Bu, sekarang ada naga kecil di kamar suami. Jika naga kecil sampai mengatakan kepada suami, maka kita pasti akan, ucap Mu Suanyin yang tiba-tiba mengingat, kalau naga kecil masih berada di istana. Jadi, jika mereka melakukan pesta di depan naga kecil, maka naga kecil pasti akan mengatakannya langsung kepada Lin Tian. Tentu saja berbeda dengan para pasukan di istana, mereka bisa mengunci halaman ini dengan formasi, dan tidak membiarkan orang lain untuk mendekat ke sana. Tapi formasi ini bukanlah apa-apa untuk naga kecil, jadi mereka harus menemukan cara untuk membuat naga kecil bisa tutup mulut. "Aku tahu, Lin Niao," ucap Bai Yu. "Iya Bu," balas Lin Niao. Bai Yu lalu membisikkan sesuatu kepada Lin Niao, yang membuat Lin Niao selalu mengangguk-angguk dengan senyum di wajahnya. Setelah selesai, Lin Niao langsung pergi menuju kamar Lin Tian, itu di mana naga kecil berada. Kenapa kamu di sini lagi?" "Aku sedang istirahat, dan aku tidak membuat masalah di mana-mana," ucap naga kecil yang melihat kalau Lin Niao masuk ke kamar dia tidur. "Hehehe, aku hanya ingin bicara padamu sebentar saja," balas Lin Niao sambil mendekati naga kecil. Tapi karena naga kecil merasa tidak bersalah dan tidak akan ada yang terjadi, lalu dia hanya bermalas-malasan di kasur Lin Tian sambil berguling-guling ke sana kemari di kasur itu. Lin Niao kemudian duduk di kasur tersebut dengan wajah masih tersenyum. "Kring-kring, kenapa aku diikat?"
Tanya naga kecil dengan bingung, kenapa tiba-tiba saja dia diikat oleh Lin Niao. Oh tidak apa-apa, kamu hanya perlu diam saja untuk beberapa hari di sini, jawab Lin Niao yang juga mengunci kultivasi naga kecil, dan dia menempelkan sebuah jimat di kepala naga kecil, dan kemudian hal ini membuat naga kecil tertidur di kasur itu secara perlahan. Lin Niao yang memastikan kalau naga kecil telah tidur setelah setengah jam di sana, akhirnya dia pun kembali ke halaman untuk memberitahu kalau naga kecil telah dibereskan. Berhasil, ucap Lin Niao kepada Bai Yu. Semua wanita di sana sudah berkumpul, termasuk Lan Jingyi, Seng Chuer, Feng Yin, Mu Jing'er, Mu Lu'er, dan ada seekor kucing api di kepala Lan Jingyi. Baiklah, mari kita mulai, ucap Bai Yu sambil melepaskan formasi besar, dan mengunci mereka di dalamnya. Itu mereka lakukan agar orang luar tidak dapat masuk, dan melihat apa yang mereka lakukan di dalam formasi tersebut. Ayo berlesta, teriak semua wanita dengan gembira. Oh suamiku, maafkan kami. Kami juga butuh pesta seperti kalian, ucap Mu Suanyin sambil tersenyum. Dewi Air, Dewi Elf, dan Xing Xing Er juga tersenyum, lalu bergabung untuk minum dan makan di halaman tersebut. Anakku sayang, maafkan ibumu ini, ucap Bai Yu. Hahaha, kami para wanita juga butuh hiburan cucuku tersayang, ucap Ming Bier yang sudah terlihat mengangkat amer dan meminumnya di sana. Di alam bawah, terlihat kalau Lin Tian baru saja menebas sebuah monster roh, dengan kekuatan di alam dewa penguasa tingkat menengah. Tapi anehnya saat dia akan pergi dari sana, dia seperti merasakan ada yang salah pada dirinya, alias tidak enak hati. Kenapa aku merasa ada yang sedang membicarakan aku? Dan kenapa juga tiba-tiba aku merasa ada yang kelupaan? Ucap Lin Tian dengan bingung, sambil berdiri diam di depan monster roh yang dia bunuh itu. Kenapa kak? Apakah ada masalah? Tanya Bai kecil. Tidak, aku hanya sedang berpikir apa yang dilakukan nenek, ibu, dan kakak iparmu, jawab Lin Tian. Palingan mereka baru saja kembali setelah melakukan pertemuan di negeri langit. Dan mungkin sekarang kakak ipar sedang berlatih di alam kehancuran, ucap Bai kecil sambil berpikir positif. Karena dia memang tidak terlalu yakin, kalau para wanita akan menjadi berandalan juga seperti trio barbar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.